Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Eh, Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi pada kuliah perilaku konsumen. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan senantiasa kita berbuat yang terbaik. Sebelum saya memulai kuliah pada kesempatan ini, silakan like and subscribe dan memberikan komentar atau pertanyaan pada video ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai komunikasi dan consumer behavior, ya. Communication and consumer behavior. Oke. Jadi apa saja yang akan kita bahas dalam dalam communication and consumer behavior ini? Yang pertama adalah the source as the message initiator, the receiver as the target audience, the media as the channel for transmission message, dan yang keempat, designing persuade message, dan yang kelima, feedback determine the message effective. Apa itu komunikasi? Ya, kita sering bicara komunikasi. Saat ini saya sedang berkomunikasi dengan Anda. Tapi kalau kita ditanya apa itu komunikasi, nah ini silsilah komunikasi ini. Komunikasi itu berasal dari komunis yang berarti sama dengan komuniko dalam bahasa Latin, atau communicare yang berarti membuat sama. Komunikasi merujuk pada suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan yang dianut secara sama. Artinya sering juga disebut sebagai menyamakan persepsi, menyamakan posisi. Jadi komunikasi ini merupakan alat unik yang digunakan para pemasar untuk membujuk para konsumennya agar bertindak menurut cara yang diinginkan pemasar. Nah, ini yang ditekankan di dalam pemasaran, bahwa komunikasi kita tentu berbeda-beda ya, komunikasi itu bergantung pada konteks dan konten yang dilakukannya, konteks dan kontennya. Nah, ini satu model bagaimana 5 unsur dalam komunikasi. Kalau di sini ada pengirim, ya, pengirim atau sering disebut sebagai komunikator, atau sender, pengirim komunikasi, ada penerima komunikan, ya, dan saluran komunikasi. Menggunakan apa saluran komunikasinya ini? Seperti saat ini saya menyampaikan komunikasi itu dengan video, video. Saya menyampaikan komunikasi secara verbal melalui video. Juga saya menyampaikan komunikasi kepada Anda dengan menggunakan tertulis ya. Dan apa yang dipesankannya? Nah, tentu pesan kebaikan atau pesan materi kuliah saat ini. Nah, jadi pesannya, message-nya gitu apa? Nah, kalau pemasaran tentu pesannya adalah pesan untuk membujuk tadi. Saya juga membujuk sama ya, karena semua komunikasi ada kecenderungan tadi, lebih cenderung pada membujuk. Membujuk artinya kalau membujuk dalam pemasaran supaya dia menyukai dan mau membeli produk dan jasa kita.
Dan umpan balik kepada pengirim ini. Bagaimana responnya? Umpan balik. Mengerti, memahami, kalau komunikasi pembelajaran pengetahuan, kognitif, afektif, psikomotorik kan gitu ya, atau afeksi. Jadi ada 3 biasanya sasaran komunikasi: kognitif, pengetahuan, afeksif, dan behavioral atau perilaku. Oke. Sekarang kita bicara the source as the message initiator, sumber sebagai pesan inisiator. Jadi sumber pesannya siapa? Ada yang dikelompokkan sebagai komunikasi interpersona dan impersona. Impersona dan interpersona. Jadi impersona dan interpersona ini adalah komunikasi yang sifatnya umpan balik, interaktif kadang-kadang ya. Jadi ada sebenarnya impersona itu tidak interaktif ya, tidak interaktif. Makanya contoh sumber kredibilitasnya siapa, referensi kelompok siapa. Jadi ini kan kayak iklan ini ya, impersona dan interpersona itu kayak iklan. Iklan itu sangat ditentukan kredibilitasnya oleh si pembawa pesannya itu, ya, pembawa pesan, endorsement-nya atau endorsernya. Ada juga referensi kelompok. Ya, referensi kelompok itu biasanya orang yang berpengaruh di situ siapa, ya, orang yang berpengaruh. Yang kedua, the credibility and dynamic of information source and word of mouth. Ini kredibilitas dan dinamika sumber informa dan dari mulut ke mulut. Ini word of mouth, WOM. WOM ini sebenarnya dengan tidak sengaja ya, artinya perusahaan tidak sengaja membuat, atau bisa juga sengaja gitu ya. Sekarang ini ada membuat influencer istilahnya kan gitu ya, membuat influencer. Oke, jadi ini sebenarnya akibat orang itu suka atau puas dengan produk, maka dia menyampaikan lagi pada orang lain. Jadi getok tular. Jadi di dalam pemasaran memang bisa terjadi atau memang sengaja dibuat supaya viral ya, makanya ada istilah viral marketing. Yang ketiga, the word of mouth empowerment and e-worm. Ini e-worm sekarang ini yang lagi ya, apalagi di dalam kondisi yang kita distancing ya, physical distancing. Ya, yang ampuh adalah e-worm. Ya, e-worm itu ini menggunakan jejaring sosial. Pakai jejaring sosial, pakai WA dan lain sebagainya, sehingga orang mengetahui bagaimana dia memberikan influencer, memberikan pengaruh. Komunikasi merek, strategi aplikasi pemasaran dari mulut ke mulut, ini adalah disebut dengan pemasaran viral. Pemasaran viral. Terus bergelembung ya, istilahnya bola salju gitu ya, semakin jauh, semakin lama semakin membesar. Bisa juga membuat atau menangani dengan rumor negatif kan gitu ya. Banyak tuh yang dilakukan membuat rumor negatif dan ada kecenderungan ini disebut sebagai pencitraan sekarang ini ya. Pencitraan. Walaupun sebenarnya itu dari branding. Branding itu kan sebenarnya tujuannya bagus ya. Bagus. Namun demikian apabila membranding atau pencitraan itu tidak sesuai dengan kenyataan itu palsu ya, hoax. Hanya sekedar dibuat seolah-olah. Yang berikutnya adalah the credibility of formal source, spokesperson and endorser. Ya, kredibilitas formal, juru bicara, dan endorser. Banyak studi telah meneliti hubungan antara efektivitas pesan dan juru bicara atau endorser yang digunakan.
Berikut beberapa temuan kunci dari penelitian tersebut. Pertama adalah efektivitas juru bicara itu terkait dengan pesan itu sendiri. Jadi endorser dan jenis produk atau jasa yang diiklankannya. Ini efektifnya pada produk pada ini. Yang kedua, sinergi antara endorser dan jenis produk atau jasa yang diiklankan. Harus cocok, sesuai. Iklan misalnya sempo gitu ya, harus sesuai dengan karakteristik rambut dari orang itu. Gitu ya. Jadi iklan ini harus ini si endorsement dengan si produk atau jasa yang kita sampaikan itu harus relasinya kuat gitu ya, relasinya kuat. Bahkan banyak produk atau merek yang identik atau asosiasinya dengan orang tertentu, dengan endorsementnya ya, dengan endorsernya. Berikutnya adalah the receiver as the target audience. Jadi penerima pesannya itu siapa? Ya. Target audiensnya siapa? Dalam menyampaikan informasi tentu harus sesuai siapa targetnya. Nanti kita merancang apa pesannya, gitu melalui media apa kita sampaikan. Nah, ini audiens itu harus kita tahu persona, karakteristik, and motifnya. Karakteristik, pribadi, dan motif dari audiens yang kita ini. Jadi harus memahami segmen dari pasar yang menjadi target kita. Karena bisa jadi suatu pesan disampaikan pada audiens tertentu itu dianggap tidak kredibel atau tidak bagus. Tapi dimasukkan atau disampaikan pada pesan segmen lain itu dianggap bagus. Ya, karena berbeda gitu ya. Segmen kelas misalnya kelas dasar, segmen menengah atau segmen atas itu bisa berbeda-beda dalam menanggapinya. Involvement and congruence, keterlibatan dan kesesuaiannya tadi harus ada keterlibatannya tinggi atau keterlibatannya rendah gitu ya. Atau sesuai tidak gitu. Yang berikutnya adalah mood, suasana hati. Ya, ketika kita marah mendengar informasi kan kurang nyaman. Tapi ketika sedang bahagia maka senang gitu kan ya. Ini suasana hati juga perlu diperhatikan, apalagi kalau komunikasinya adalah komunikasi personal ya. Kalau komunikasi impersonal ya kita tidak tahu karena memang melalui media kan gitu. Barriers to communication, hambatan komunikasinya apa sih? Hambatan komunikasinya. Hambatan itu di dalam komunikasi sering disebut dengan noise-nya. Noise-nya itu bisa saja karena pemahaman terhadap yang kita pesankan itu tidak setara audiens dengan kita itu. Gitu. Kalau target pesannya untuk anak-anak, tentu komunikasinya harus sesuai, ya sesuai anak-anak kayak. Komunikasinya untuk bapak-bapak atau orang tua ya harus sesuai juga ya si pesan yang kita sampaikan itu. Ada lagi kebisingan psikologis. Nah, ini noise itu bisa aja karena memang informasinya begitu banyak yang menerpa pada konsumen itu. Oleh karena itu kita harus membuat komunikasi yang diferensiasi, yang different ya, yang berbeda dari ini dan khas dan cenderung harus konsisten sehingga nanti si komunikasi itu kan harus tersimpan di dalam memori primary memorinya gitu ya dalam jangka panjang. Oke, berikutnya adalah media sebagai saluran untuk mengirimkan pesan. Nah, tadi untuk target konsumen melalui media massa misalnya kan karakteristiknya beda. Media massa itu televisi, koran itu kan umum ya, umum apalagi TV nasional bisa luas ya.
pakai internet gitu kan ya, itu juga luas ya sekarang, bahkan melewati batas-batas satu negara. Itu mass media. Hanya memang kalau internet tidak seperti iklan TV gitu ya. Kalau internet ya yang dia masuk pada channel itu. Oleh karena itu kanal-kanal atau channel itu ya harus kita masuki sesuai dengan target market kita. Beda lagi dengan TV. TV itu segala umur kan yang melihatnya. TV itu kan segala jenis kelamin yang melihatnya. TV itu ditontonnya luas, dan makanya kalau melalui media TV, mass media ya lebih bersifat umum, tidak spesifik. Yang berikutnya adalah penargetan konsumen yang baru melalui media. Media yang tidak tradisional. Kalau tadi kan koran atau TV itu tradisional ya. Ini adalah dengan menggunakan yang beralamat. Beralamatnya misalnya dengan apa? Dengan WA. Kan alamatnya ada jelas pada siapa targetnya. Apa dengan web ya, dengan email itu beralamat. Nah, jadi jelas yang kita kirim informasi itu adalah pada orang-orang tertentu, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ya bisa kita gunakan grup, tapi kan harus ini. Sekarang ini komunikasi WA sangat efektif ya, komunikasi sosial sangat efektif, sangat direspon oleh orang-orang. Jadi ini non tradisional ya, lebih modern. Yang berikutnya adalah media dan kesesuaian pesan. Jadi medianya yang kita pilih itu harus sesuai dengan pesan yang kita berikan, pesan yang kita rancang. Nah, jadi jangan sampai media tidak sesuai tadi. Mass media tadi dengan yang beralamat atau yang non tradisional tadi berbeda ya, berbeda. Oke, ini media baru dijelaskan di sini, diklasifikasikan menurut sebuah sistem yang dimakan oleh PQ Media, sebuah perusahaan riset yang memfokuskan pada studi media terukur. Setiap bentuk media baru diantaranya satu, keluar dari rumah dan on the go media. Kategori ini terdiri alat-alat promosi baru serta beberapa yang lebih tua secara signifikan dapat diperbaharui dengan teknologi yang baru. Ini media mobile dan online ya. Alat yang digunakan dalam media yang ini termasuk mesin pencari, iklan baris online dalam Yellow Page dulu itu, media online, media yang dihasilkan, dan direct marketing. Ini media mobile online ya, lebih mudah, lebih cepat, dan bisa langsung menuju sasaran kepada orang-orang tertentu yang pemegang mobile atau smartphone sekarang ini ya. Dan yang berikutnya adalah TV interaktif. Interaktif TV atau ITV menggabungkan program TV dan interaktivitas di web ITV. Dapat dikirim ke TV, komputer, atau perangkat mobile seseorang dalam bentuk komunikasi dua arah antara pelanggan dan penyedia siaran. Ya, ini dengan TV interaktif. Kelihatannya saat ini di kita masih belum begitu TV interaktif ini. Nah, yang berikutnya adalah merancang pesan persuasif. Ya, tadi bahwa komunikasi pemasaran itu komunikasi yang bersifat persuasi. Persuasi itu membujuk, mendorong seseorang untuk melakukan keputusan pembelian atau keputusan pemasaran. Oleh karena itu, bagaimana kita merancang isi pesan, ya, bentuk pesan, struktur pesan, media pesan itu untuk mendorong konsumen untuk melakukan keputusan. Ini mode yang
dirancang. Misalnya ada resonansi, takut, atau kelucuan. Ya, ada pesan framingnya, iklan komparatif misalnya. Partisipasi penonton bagaimana? Ya, pesan satu sisi versus pesan dua sisi. Efek rangka selebriti, misalnya menggunakan selebriti. Jadi ini bagaimana membuat pesan, ya, membuat persuasi pesan itu dengan berbagai media, bisa menakut-nakuti, bisa melucu, bisa komparasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ada kalau melihat dari sini. Oke, feedbacknya bagaimana? Feedback dari efektivitas iklan itu. Komunikasi pemasaran adalah ilmu biasanya dirancang untuk membujuk target pemirsa untuk bertindak dengan cara yang diinginkan, misalnya membeli merek tertentu, untuk memilih calon presiden atau pemimpin tertentu. Ujian akhir mereka adalah respon penerima, tentu hasilnya. Ya, hasilnya bagaimana sales volumenya, bagaimana apakah dia terpilih atau tidak. Oleh karena itu pengirim harus mendapatkan umpan balik yang cepat dan seakurat mungkin. Hanya umpan balik pengirim menentukan apakah seberapa baik pesan telah diterima. Umpan balik komunikasi merupakan komponen penting dari kedua komunikasi antar pribadi. Karena memungkinkan pengirim untuk memperkuat perubahan pesan, untuk memastikan bahwa dipahami dengan cara yang dimaksudkan. Nah, kalau yang sifatnya langsung, kayak interpersonal kan bisa langsung bagaimana reaksinya. Kalau melalui media massa, ya itu umpan baliknya biasanya tidak terlihat langsung gitu ya. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam komunikasi dan consumer behavior, bahwa komunikasi itu memang bagaimana merubah perilaku pelanggan supaya intinya tertarik dan mengakuisisi produk atau jasa yang kita tawarkan, dan lebih jauhnya adalah bagaimana mereka kita pelihara supaya mereka loyal terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Semoga bermanfaat, ya, dan selalu berbuat baik dan terbaik, dan selalu kita meningkatkan kebaikan dan kebenaran kita, tunjukkan kebaikan dan kebenaran kita pada masyarakat, ya, pada diri kita sendiri, sehingga personal branding kita menjadi kuat di masyarakat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.